Hai, what's up? Sudah sekian lama aku nggak ngebahas putar dunia UI dan UX design. So, di video kali ini aku akan bahas tools wajib bagi para UI dan UX designer. Are you ready? Let's go! Selamat datang di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di channel ini aku ngebahas putar dunia UI UX dan juga web development. Jadi saya sarankan untuk kalian yang tertarik seputar kedua hal tersebut untuk subscribe channel ini. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi, tools ini adalah tools yang wajib kalian ketahui sebagai UI UX designer. Karena tools ini akan benar-benar membantu kalian dalam menjalankan proses UI UX design. Dari mulai empathize, define problem, ideate, design, prototyping, testing, hingga berkolaborasi dengan tim. Tools ini akan benar-benar kalian sering temui dan kalian butuhkan dalam menjalankan proses UI UX design tersebut. So, tools apa ajakah itu? Yang pertama, Google Form. UX designer itu tidak lepas dari yang namanya research atau melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi, menggali informasi sedalam mungkin mengenai perilaku dari user, target user kita itu seperti apa, dan juga kebutuhan mereka itu bagaimana, yang kemudian nantinya dianalisis sehingga menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam melakukan penelitian ini, tentunya UX designer akan melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan informasi tadi, dari mulai interview, melakukan survei, membuat kuesioner, hingga memvalidasi data yang sudah didapat. Dengan Google Form ini memungkinkan kita membuat survei ataupun kuesioner secara online yang dapat disebar dengan cepat. Nah, ini sangat mempermudah kita sebagai UX designer dalam melakukan research, terutama di masa pandemik sekarang, di mana kita mempunyai segala keterbatasan dalam bertemu orang-orang. Nah, dengan adanya Google Form ini memudahkan kita, terutama dalam efisiensi waktu dan juga tenaga. Kita hanya cukup membuat kuesioner secara online, disebar secara online, dan boom, kita akan mendapatkan data yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan Google Form ini juga memberikan analisis terhadap responden yang sudah diberikan. Tapi sayangnya, Google Form ini hanya dapat merekam data secara tertulis, tidak dapat melakukan interview atau ngobrol langsung dengan calon atau target user kita. Maka dari itu, tools yang kedua itu ada Google Meet. Ya pasti kalian udah pada tahu lah apa itu Google Meet, terutama bagi kalian yang generasi milenial ataupun generasi Z yang sering melakukan pembelajaran jarak jauh. Google Meet ini tidak asing buat kalian. Jadi dengan Google Meet ini memungkinkan kita untuk ngobrol langsung dengan calon user kita. Tools yang ketiga adalah tools yang berhubungan untuk membuat user flow. Dalam merancang suatu aplikasi, UX designer ini pastinya akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi user maupun dari sisi bisnis. Maka dari itu, UX designer ini harus mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Maka dari itu dibutuhkan ide dan juga inovasi. Nah, dalam menemukan ide dan juga inovasi, biasanya UX designer itu akan melakukan yang namanya brainstorming bersama tim mereka. User flow itu adalah diagram langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh user ketika menyelesaikan suatu task, atau istilahnya memvisualisasikan solusi desain yang udah kita buat berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, tadi kan kita mendapatkan permasalahan dari sisi bisnis maupun dari sisi user. Nah, kita punya nih solusinya. Nah, itu harus digambarkan menggunakan user flow. Atau gini deh, misalkan teman-teman ingin memesan suatu tiket kereta api. Ya, teman-teman harus pergi dulu dong dari rumah ke loket tiketnya. Terus di sana harus mengantri dulu. Ternyata pas bagian teman-teman tiketnya malah habis. Ngantri lama-lama tiketnya malah habis. Tentunya di sini menjadi kecewa kan teman-teman. Nah, ini menjadi permasalahan dari user. Ini juga pastinya akan menjadi permasalahan dari sisi bisnis karena membuat usernya kecewa. Nah, kita UX designer memberikan solusi untuk hal tersebut dengan cara membuat desain aplikasi pemesanan tiket online. Jadi user nantinya tidak perlu lagi mengantri, user nantinya tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli tiket. Usernya hanya cukup membeli tiket menggunakan aplikasi itu sendiri. Flow atau langkah-langkah membeli aplikasinya ini harus kita gambarkan dengan user flow ini. Tools untuk membuat user flow ini yang pertama itu ada Figma. Jadi di dalam Figma ini ada fitur yang namanya FigJam. Walaupun FigJam ini masih beta atau masih dalam tahap percobaan, menurut saya FigJam ini udah sangat powerful dan sangat membantu bagi para UX designer maupun UI designer. Lalu yang kedua itu ada VCO, terus ada Overflow.io, ada Draw.io, ada Whimsical, dan juga StarWML. StarWML ini biasanya digunakan oleh para design analis untuk membuat user flow. Masih semangat? Mari kita lanjut. Tools yang selanjutnya adalah tools yang berhubungan dengan pembuatan wireframe. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, wireframe ini berfungsi untuk merepresentasikan solusi desain yang udah kita buat. Bedanya dengan user flow, kalau user flow itu adalah berbentuk diagram, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau wireframe ini udah berbentuk ke dalam suatu aplikasi sketsanya, meskipun dalam bentuk low fidelity atau belum final.
Nah, warnanya ini juga masih dalam warna hitam putih atau grayscale, abu-abu. Dalam wireframe inilah yang menentukan bagaimana layoutnya, bagaimana tata letak suatu elemen, bagaimana gambar itu ditampilkan, di mana letak dari informasinya. Nah, itu diatur dari mulai wireframe. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan dalam membuat wireframe ini. Yang pertama, itu adalah tools yang paling mudah, ada Balsamiq. Jadi dengan Balsamiq ini, kita hanya tinggal drag and drop saja, karena sudah ada template komponen yang udah dibuatkan oleh tools ini. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, silahkan gunakan aja Balsamiq. Lalu yang kedua ada InVision, yang ketiga ada Figma. Nah, Figma ini ada di mana-mana ya, karena tools yang satu ini cukup powerful banget, 3-in-1. Kita bisa membuat UX design, UI design, berkolaborasi, itu bisa digunakan menggunakan Figma. Satu tool saja. Terus ada Adobe XD, ada Sketch. Nah, khusus untuk Figma, Adobe XD, dan juga Sketch ini membutuhkan effort yang jauh lebih sulit dibanding dengan Balsamiq yang tinggal drag and drop saja. Karena kita membuat komponennya dari awal banget. Masih semangat? Lanjut! Tapi sebelum itu, kita ucapkan terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kali ini. Oke teman-teman ya, jadi Niaga Hoster adalah salah satu perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang menyediakan berbagai macam fitur dan juga fasilitas yang cukup lumayan menarik. Ada banyak layanan yang tersedia di Niaga Hoster, dari mulai unlimited hosting, cloud hosting, hingga fitur yang terbaru saat ini ada Manage WordPress. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Manage WordPress adalah hosting terbaik untuk kemudahan pengelolaan website WordPress. Manage WordPress ini cocok banget buat teman-teman pengguna CMS WordPress yang tidak mau ribet dan tidak memiliki pemahaman teknis mengenai hosting. Lalu apa yang menjadi pembeda dari Manage WordPress ini dibanding dengan WordPress.com? Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya. Manage WordPress di Niaga Hoster itu jelas memiliki fasilitas yang sangat komplit jika dibanding dengan WordPress.com yang berbayar. Dan yang paling penting, dan juga yang paling menarik, harganya itu lebih terjangkau. Selain itu, fasilitas utamanya cukup lumayan komplit, dari mulai pengelolaan websitenya yang mudah, cuman install WordPress dengan satu klik saja, hingga tema dan juga plugin yang bebas diunduh untuk membuat website tanpa coding. Yang kedua, aksesnya itu cepat dan websitenya itu selalu online. Karena apa? Karena dilengkapi dengan WP Accelerator, Full Enterprise SSD, network 10 GB per second dan redundant, hingga Lightspeed Enterprise yang membuat performa website stabil dan juga andal. Jaminan keamanannya pun terjamin karena dilengkapi dengan backup harian, proteksi malware, dan juga gratis SSL. Terus yang keempat, layanan pengelolaannya itu penuh ya, karena didukung dengan premium support yang siap membantu, ada hack recovery, dan jika teman-teman ingin memindahkan hostingan teman-teman, Niaga Hoster akan siap membantu, dan itu semua gratis. Saat ini, paket Manage WordPress dan Niaga Hoster sedang ada promo up to 70% untuk paket startup, dan jika dihitung-hitung, teman-teman hanya harus membayar Rp59.900 per bulan. Saya rasa itu adalah harga yang cukup terjangkau. Dan untuk fitur dan layanannya pun cukup lumayan komplit, jadi teman-teman boleh kunjungi aja websitenya untuk info lebih detail. Dan jika teman-teman menggunakan kode kupon Kreatif Academy sebelum checkout, teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan 10%, dan juga akan mendapatkan paket UI design beserta source code dari CV online ataupun website portofolio. So, tunggu apa lagi? Kunjungi websitenya di niagahoster.co.id. Masih semangat? Mari kita lanjut. Tools yang selanjutnya adalah tools yang sering kali kalian perdebatkan. Tools apakah itu? Nah, jadi tools ini adalah tools yang berhubungan dengan user interface design. Jadi user interface design ini adalah antarmuka suatu aplikasi atau mesin. Nah, kenapa ada mesin di sini? Jangan salah dulu. Tombol di komputer kalian itu adalah user interface, atau bahkan tombol di Magicom kalian itu adalah user interface. Karena pada dasarnya user interface ini adalah penghubung antara user atau pengguna dengan mesin ataupun aplikasi. Misalkan deh, kalau teman-teman menggunakan HP. Nah, supaya kita menggunakan mesin HP itu, ya harus ada user interface-nya. Kalau misalkan itu ada yang namanya MIUI untuk pengguna HP Xiaomi. Ada One UI untuk pengguna smartphone Samsung. Atau kalau di komputer, itu ada Windows sebagai user interface untuk supaya kita bisa mengoperasikan komputer itu. Terus ada macOS untuk para pengguna Mac. Nah, kalau untuk aplikasi, misalkan di sini kalau teman-teman membuka suatu aplikasi Instagram. Nah, supaya kita bisa menggunakan Instagram itu harus ada user interface-nya. Desain user interface itu dibuat menggunakan software berikut ini. Tools yang umum yang sering kali digunakan dalam membuat user interface design atau tampilan antarmuka suatu aplikasi, yang pertama itu ada Adobe XD. Jadi Adobe XD ini adalah keluarga dari Adobe yang memiliki minimum requirement system yang cukup lumayan tinggi, karena kita harus install dulu di komputer masing-masing untuk bisa menggunakan Adobe XD ini. Terus yang kedua itu ada software Figma.
Figma ini dia basisnya cloud-based. Ini cukup lumayan memiliki penggemar karena dirasa lebih ringan dibanding dengan Adobe XD. Selain itu, kelebihan dari Figma adalah fitur kolaborasinya. Karena dia berbasis cloud-based, ya kita bisa berkolaborasi dengan tim dimanapun. Tapi kelemahannya, Figma ini harus punya koneksi yang stabil. Karena dengan Figma, kita tidak bisa bekerja secara offline. Jadi kalau koneksinya lagi down ataupun lagi nggak ada koneksi, ya kita nggak bisa kerja sama sekali. Ya, tinggal pilih salah satu. Kalau Adobe XD itu kita bekerja secara offline. Selanjutnya, tools yang ketiga yang sering digunakan adalah Sketch. Kalau Sketch ini biasanya digunakan oleh para pengguna MacBook ya. Sama seperti Adobe XD, kita harus install dulu di komputer masing-masing. Itu beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam membuat user interface design. Kita lanjut, masih semangat? Lanjut! Tools yang selanjutnya adalah tools yang berhubungan dengan manajemen, yaitu ada Notion. Jadi dengan Notion ini, kita dapat memanage diri kita sendiri atau memanage tim untuk bekerja lebih produktif, menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di awal. Sehingga dengan begitu, kita dapat menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Sehingga dengan begitu juga, cuan akan cepat cair, teman-teman. Yang selanjutnya di sini ada tool essential. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Ya, UI designer harus belajar Adobe Photoshop. Iya, karena ada satu kondisi di mana seorang UI designer harus bisa memanipulasi gambar yang mereka miliki. Misalkan, contoh, mereka harus memisahkan objeknya dengan background di belakangnya. Nah, itu dibuat harus menggunakan Adobe Photoshop. Nah, selain itu, ada mungkin kondisi-kondisi lain yang harus membuat UI designer memanipulasi gambarnya. Ya, otomatis harus punya kemampuan di Adobe Photoshop ini. Nah, tools yang kedua itu ada Adobe Illustrator. Lah, kenapa harus belajar Adobe Illustrator juga? Ya dong, karena ada satu kondisi, seorang UI designer itu harus membuat yang namanya suatu icon pack. Di mana dalam membuat aplikasi tentunya membutuhkan beberapa icon-icon. Ya sebenarnya Adobe XD, Figma juga bisa membuat icon, tapi akan lebih mudah jika menggunakan tools ahlinya, yaitu Adobe Illustrator, ataupun gambar-gambar ilustrasi, yaitu dibuat juga menggunakan Adobe Illustrator. Ya mungkin itu beberapa tools esensial yang wajib diketahui oleh seorang UI designer. So, itu adalah beberapa tools yang wajib kalian ketahui dan juga pahami yang dapat menunjang pekerjaan kalian sebagai UI dan UX designer. Semua itu hanyalah alat yang membuat desain kalian bagus adalah kekompakan tim, imajinasi kalian, dan kekreativitasan kalian. Jadi kalau aku recap, ada 6 jenis tools yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah tools untuk melakukan research, itu ada Google Form, terus ada Google Meet. Terus yang kedua adalah tools untuk membuat user flow. Teman-teman bisa gunakan Star UML, Visio, terus ada Draw.io, ada Overflow.io, bisa gunakan juga Figma, terus ada Whimsical, silakan pilih salah satu. Terus ada tools yang digunakan untuk membuat wireframe atau kerangkanya gitu, itu teman-teman bisa gunakan Balsamiq yang paling mudah. Terus ada InVision, teman-teman juga bisa gunakan Adobe XD, Sketch, dan juga Figma. Terus tools untuk membuat UI design, teman-teman bisa gunakan Adobe XD, bisa gunakan Figma, bisa gunakan juga Sketch. Oke, selanjutnya ada tools untuk manajemen tim. Itu teman-teman bisa gunakan Notion. Terus yang terakhir adalah tools essential. Teman-teman bisa gunakan Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Pokoknya video kali ini sampai sini dulu. Like aja jika kalian suka video ini. Silahkan komen di bawah jika kalian punya tools yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, atau lebih apapun itu. Silahkan tulis saja di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang tertarik seputar web development dan juga UI UX, subscribe channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nih nggak ketinggalan kalau ada konten terbaru di channel ini. Pokoknya, I hope you like this video, stay class, and bye-bye. Sampai berjumpa di video berikutnya.